Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, bicara tentang akhlak, maka dipastikan kita selaku umat muslim patutlah mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah sendiri yang kemudian memuji Nabi Muhammad SAW bahwa ternyata Nabi Muhammad akhlaknya adalah Al-Quran. Berkaca dari mana para sahabat yang memiliki akhlak yang luar biasa, kecintaan para sahabat kepada Nabi dibuktikan dengan akhlaknya. Salah satu yang ingin saya ceritakan adalah kisah Sauban radhiyallahu an, seorang sahabat yang memiliki ciri khas khusus, yang memiliki jati diri khusus yang kemudian itu menjadi ciri khas bagi Sauban radhiyallahu an. Bagaimana Sauban radhiyallahu an? Dia adalah seorang sahabat yang kemudian ketika sholat berjamaah memiliki posisi khusus yang kemudian ada di pojok kanan. Sehingga ketika Rasulullah SAW hendak mengimami berjamaah, ketika menengok ke belakang dan sebelah kanan, maka dipastikan akan senantiasa ada sahabat Sauban di pojok kanan tersebut. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Sauban, "Wahai Sauban, apa yang engkau lakukan? Kenapa tubuhmu begitu sangat kurus? Badanmu begitu sangat kurus? Apakah engkau kekurangan bahan makanan?" Kemudian apa yang dijawab oleh Sauban radhiyallahu an? "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bukankah aku tidak memiliki bahan makanan, tetapi setiap pagi, setiap siang, setiap malam ketika aku hendak mencicipi makanan yang hendak aku makan, aku berpikir di pagi hari itu ketika hendak makan, apakah siang nanti aku akan bertemu dengan Rasul. Ketika aku hendak makan di siang hari, dia berpikir, apakah aku akan bertemu kembali dengan Rasul di malam hari. Dan ketika malam hari kemudian dia sedang mau makan, dia berpikir, apakah di dunia aku masih bisa bertemu dengan Nabi, sementara akhlakku begitu sangat tidak dan jauh dari akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap hari dia hendak makan, yang terpikir adalah bagaimana posisinya dia nanti ketika di akhirat. Di dunia dia masih bisa bertemu dengan Nabi, tetapi di akhirat kita tahu bersama bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki posisi khusus di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan tertinggi, sehingga Sauban berpikir, bagaimana bisa sahabat sepertiku kemudian bisa disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga dia tidak enak makan, tidak enak minum, karena terpikir bisa jadi tidak punya kesempatan untuk bertemu di akhirat nanti dengan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, di subuh hari Rasulullah SAW hendak melaksanakan sholat berjamaah seperti biasa. Ditengok ke belakang, di sebelah kanan biasanya ada sahabat Sauban radhiyallahu an, tetapi ternyata tidak ditemukan. Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, kemana Sauban yang biasanya ada di pojok kanan itu?" Kemudian para sahabat pun menjawab, "Aku tidak tahu Rasul, aku tidak tahu wahai Rasul, sudah beberapa hari Sauban tidak mengikuti sholat berjamaah." Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul? "Wahai sahabat, apakah ada orang yang kemudian tahu di mana rumah Sauban radhiyallahu an?" Singkat cerita, ditelusuri bersama para sahabat, begitupun Rasul ikut langsung untuk meninjau di mana rumah Sauban. Ternyata perjalanan dari masjid yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah itu membutuhkan waktu selama kurang lebih 3 jam perjalanan dari rumah Sauban menuju masjid yang senantiasa dia sholat berjamaah. Sampailah Nabi Muhammad bersama para sahabat kepada rumah Sauban. Ternyata tidak ditemukan Sauban pada saat itu, hanya bertemu dengan istri dari Sauban. Istrinya berkata kepada Nabi, "Wahai Rasul, sesungguhnya Sauban telah meninggal dunia." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai istri Sauban, apakah ada sesuatu yang kemudian disampaikan oleh Sauban ketika hendak meninggal dunia?"
Kemudian istrinya menjawab, sesungguhnya aku tidak mengerti sampai sekarang ada 3 perkataan yang Sauban ucapkan ketika dia hendak meninggal dunia. Yang pertama, dia berkata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, kenapa bukan yang baru saja yang aku berikan? Dan yang ketiga, kenapa bukan semua aku berikan kepada orang yang berhak menerima? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk menyampaikan ilham kepada Nabi Muhammad SAW apa maksud dari perkataan Sauban ketika menjelang akhir hayatnya pada saat itu. Ternyata pada saat meninggal dunia, Rasulullah SAW mengabarkan Sauban telah dikabari tentang akhlak-akhlak yang begitu sangat luar biasa di masa hidupnya. Sehingga beberapa keterangan menjelaskan ketika seorang hendak meninggal dunia, begitupun malaikat turun, kalau orang itu baik maka dikabari bagaimana posisinya nanti di akhirat nanti. Begitu sangat indah ketika orang memiliki akhlak yang mulia, memiliki bekal amal yang cukup, maka para malaikat akan datang menyampaikan kabarnya nanti, tempatnya nanti di akhirat. Begitupun Sauban. Kata pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi? Pahala beberapa langkah yang dia langkahkan dari rumah menuju ke masjid, sesungguhnya maka dipastikan itu adalah sesuatu yang kemudian akan begitu sangat luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah kepada Sauban radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, kenapa bukan yang baru saja? Sehingga dikisahkan pernah di suatu masa cuaca begitu sangat dingin. Sauban memiliki pakaian begitu sangat tebal. Melihat ada orang yang kemudian kedinginan, yang kemudian Sauban radhiyallahu an memberikan pakaian luarnya, dan pakaian luar itu adalah pakaian yang kemudian tidak lebih bagus dibandingkan pakaian yang dalamnya itu. Nah, kemudian Allah mengabarkan tentang pahala yang Allah berikan kepada Sauban pada saat menjelang akhir hayatnya, yang kemudian dikabari bahwa ternyata pahalanya begitu sangat luar biasa meskipun itu adalah baju yang sudah lama, apalagi baju yang baru yang ketika pada saat itu Sauban berikan. Yang ketiga, kemudian Sauban berkata, kenapa tidak semua hartaku diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau orang yang butuhkan? Ternyata pahala orang yang bersedekah, pahala orang yang memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupnya kepada orang yang membutuhkan, itu begitu sangat luar biasa pahala yang Allah berikan. Subhanallah, dari kisah ini kita belajar bagaimana Sauban radhiyallahu an punya semangat tinggi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita hari ini, masjid yang hanya 10 meter dari rumah kita, begitu sangat Allah beratkan kaki kita untuk melangkahkan ke masjid kita. Yang kedua, kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, kecintaan Sauban kepada Nabi, kecintaan Sauban kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan apapun yang ia miliki diberikan kepada orang yang membutuhkan. Hari ini kadang kita merasa begitu sangat luar biasa tidak maunya kita menyodakohkan harta kita, pada sebenarnya dalam harta kita ada beberapa bagian yang kemudian orang-orang berhak menerimanya, orang yatim, fakir, miskin, yang kemudian mereka berhak menerima harta dari kita sekalian. Kemudian yang terakhir, hikmah terpenting dalam kisah Sauban radhiyallahu an, bahwa ternyata bedanya akhlak kita dengan Nabi itu memang sedikit. Nabi itu sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Jadi bedanya kita adalah hanya sedikit antara Nabi dengan kita. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengikuti risalahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mencontoh para sahabat terbaik Nabi yang memiliki kecintaan sangat-sangat luar biasa kepada Nabi dan dibuktikan dalam akhlaknya. Kita hari ini baru bisa menyampaikan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi belum bisa mengaplikasikan dari kecintaan itu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya cinta butuh pengorbanan.
Ketika tidak berkorban, maka itu bukan cinta. Buktikan bahwa kita adalah umat terbaik Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.